Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Oyan di channel Oyan Sportbike tentunya. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Kendal, yaitu tepatnya di stasiun kereta api Kaliwungu yang berada di belakang saya. Ini merupakan stasiun kereta api Kaliwungu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyusuri jalur kereta api nonaktif lintas Kaliwungu, Kendal hingga ke Kalibodri ya. Stasiun Kaliwungu dengan kode stasiun KLN ini merupakan stasiun aktif yang berada di Kerajaan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Untuk ketinggian stasiun Kaliwungu ini berada pada 4 meter di atas permukaan laut, dan letak kilometernya sendiri itu berada di kilometer 18 plus 189 ya, di lintas Semarang Poncol, Tegal, Cirebon, dan di kilometer 0 di lintas Kaliwungu, Kendal, Kalibodri. Pada masa lalu stasiun Kaliwungu ini dimiliki oleh perusahaan kereta api Semarang Cirebon Stromsa Maskapai atau SCS, dan sekarang untuk kepemilikan aset dari stasiun Kaliwungu ini itu dimiliki oleh PT Kereta Api yang dikelola oleh Daerah Operasional 4 Semarang. Di sini tidak ada layanan kecuali susul saja, jadi tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun kereta api Kaliwungu. Pada masa lalu, sebelum dibangunnya jalur ganda, stasiun ini memiliki 3 buah jalur ya, dan jalur 2 itu sebagai sepur lurusnya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, sekarang untuk stasiun Kaliwungu ini memiliki 4 buah jalur ya, setelah peresmian jalur ganda pada tahun 2013. Kalau melihat dari peta pada masa kolonial Belanda, bahwa stasiun Kaliwungu ini sepertinya pernah bergeser ya, sebelum dibangunnya shortcut dari Kaliwungu ke Kalibodri. Itu stasiun Kaliwungu, kalau saya lihat pada peta pada masa kolonial itu berada di area sekitar sini ya. Nah, setelah dibangunnya shortcut antara Kaliwungu hingga Kalibodri, untuk stasiun Kaliwungu ini bergeser sedikit ke arah sebelah timur, karena memang diperlukan space yang lumayan cukup luas ya pada saat itu, karena kalau masih tetap berada di sebelah sini itu akan terlalu dekat dengan perlintasan di Jalan Raya Kaliwungu Kendal. Nah, untuk stasiun lamanya sendiri itu dibangun pada 2 Mei 1897. Sedangkan untuk yang baru ini itu mulai dioperasikan pada 1914. Untuk jalur Kaliwungu, Kendal hingga Kalibodri sendiri itu memiliki 9 pemberhentian. Di antaranya itu ada stasiun Kaliwungu, Barangsong, Cangkring, Kendal Alun-Alun, Kendal, Patebon, Pilang, Pegandon, dan terakhir Kalibodri di kilometer 17 plus 637. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung saja untuk menyusuri jalur kereta api Kaliwungu, Kendal hingga ke Kalibodri. Kita mulai bergerak ya menuju ke arah Kendal, terus nanti berakhir di Kalibodri. Nah, untuk rel kereta apinya dulu ke sini teman-teman. Nah, ini jalan raya Kendal Kalibodri, atau maksudnya ini jalan raya Kaliwungu Kendal ya. Jalan raya Kaliwungu Kendal untuk jalur kereta apinya sendiri itu berada di sebelah kanan jalan raya. Nah teman-teman, di jembatan ini setelah perlintasan kita menemukan artefak pertama di jalur Kaliwungu, Kendal hingga Kalibodri, yaitu berupa jembatan kecil.
Tuh, bisa teman-teman lihat ya, ini jembatannya masih ada dan utuh, relnya juga masih ada. Berarti pada masa lalu tanah di sebelah sini itu tidak setinggi sekarang ini ya, karena kalau kita lihat ini arealnya juga terlihat berada di bawah ya, atau terkubur daripada tanah ini. Nah, sini untuk jalur relnya saya pastikan bahwa jalur relnya itu masih benar-benar ada ya di bawah, cuman sudah tertimbun oleh tanah. Oke, kita lanjut ke arah Kendal. Nanti di depan itu ada sebuah perempatan. Nah, di sana dulunya terdapat sebuah percabangan jalur kereta api menuju ke pabrik gula Kaliwungu ya. Percabangannya itu mengarah ke sebelah kiri. Nah, ini di sepanjang jalan raya ini tuh relnya masih banyak kelihatan atau masih terlihat tuh teman-teman ya. Nah, ini dari sini, di sini dulu ada sebuah perlintasan, cuman mungkin dibongkarnya sudah lama ya, semenjak pabrik gula Kaliwungunya sudah non-aktif. Jadi di sini tidak terdapat wesel teman-teman. Seharusnya sih terdapat wesel ya. Nah, kita sekarang belok ke arah sini dulu ya, ke arah kiri. Kita coba untuk melihat daripada ex pabrik gula Kaliwungu. Sekarang saya berada di jalan raya Lantaran ya. Di sini dulunya itu terdapat sebuah pabrik gula yang bernama pabrik gula Kaliwungu. Namun sekarang untuk pabrik gula Kaliwungu ini sudah tidak ada ya. Nah, teman-teman, disinilah dulu berdiri sebuah pabrik gula yang lumayan cukup besar di Kabupaten Kendal, yaitu pabrik gula Kaliwungu atau Siker Pabrik Kaliwungu. Untuk saat ini bekas dari lahan pabriknya sendiri sudah berubah menjadi PT Pertani Persero ya, PT Pertani Persero wilayah Kaliwungu. Pabrik ini memproduksi benih. Ini bisa teman-teman baca ya di sini ya. Ini ada Pertani Persero. Jadi memang untuk pabrik gula Kaliwungu ini wilayahnya atau areanya cukup besar. Nah, ini di sebelah mana ini ya, sebelah utara mungkin ya, ini sebelah utara jalan itu dulu di sini berdiri bangunan-bangunan pabrik untuk memproduksi gula pasir. Sedangkan untuk di seberangnya atau di seberang jalan ini itu dulunya berdiri rumah-rumah dinas dan kantor daripada pabrik gula Kaliwungu. Untuk arealnya sendiri itu masuknya ke area pabrik sini ya. Jadi hasil dari produksi pabrik gula Kaliwungu langsung dikirim menggunakan kereta api ke lintas Kaliwungu Kendal Kalibodri untuk selanjutnya dikirim menuju ke pelabuhan dan diekspor ke Eropa. Oke teman-teman, kita tidak bisa lama-lama di sini karena memang harus menyambangi beberapa tempat. Nah, ini salah satunya, ini bekas wilayah kantor administrasi dan di situ juga masih ada bangunannya ya. Sebelah sini itu menjadi markas Brimob. Kan di daerah ini juga masih banyak sekali rumah-rumah peninggalan zaman dulu. Karena memang untuk daerah ini pada masa kolonialnya itu menjadi daerah yang cukup ramai. Nah, sekarang kita coba untuk melihat salah satu bangunan kantor yang besar ya. Nah, ini teman-teman salah satu bukti kejayaan daripada
Swiker Fabrik Kaliwungu pada masa itu ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini merupakan bangunan kantor administrasi daripada pabrik gula Kaliwungu. Ini sangat megah sekali ya untuk bangunannya. Ini arsitektur atapnya berjenis limasan, dan juga di bagian depan itu menggunakan kotak-kotak glass block. Cuman sekarang sudah banyak perubahan, jadi untuk kaca-kacanya sudah tidak ada. Untuk saat ini dialih fungsikan sebagai ini ya, apa namanya, PAUD kalau nggak salah ya, pokoknya taman kanak-kanak gitulah ya. Nah, di sini juga masih ada bekas rumah dinas ya. Pokoknya di area sini masih banyak bertebaran bangunan-bangunan jadul, mau itu bekas kantor ataupun rumah dinas, dan juga rumah-rumah warga yang arsitekturnya masih jadul teman-teman. Oke lah, kita lanjut ke Kendal ya.